Seorang prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia atau TNI pernah membuat gempar dunia. Namanya mendadak jadi sorotan dunia karena dikabarkan tewas dalam operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat Garuda. Peristiwa itu terjadi beberapa setelah 7 prajurit Kopassus yang dulunya bernama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda berhasil merebut pesawat DC-9 dari tangan teroris setelah selama 4 hari disandra di Bandar Udara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Prajurit itu bernama Kapten Untung Suroso, komandan kilat tim penyerbu dari grup 1 para komando. Nama Suroso mengguncang dunia karena diberitakan telah tewas dalam baku tembak dengan kelompok teroris yang melakukan penyanderaan. Kisah ini diceritakan langsung oleh Untung Suroso, dikutip dari Viva Militer. Dalam wawancara yang disiarkan secara resmi oleh Pusat Penerangan TNI. Menurut prajurit ini, kini telah pensiun dengan pangkat letnan kolonel itu setelah tim penyerbu yang dipimpinnya berhasil melumpuhkan para teroris dan menyelamatkan seluruh penumpang. Tiba-tiba diketahui bahwa pilot pesawat itu ditemukan tak bernyawa. Hal itu diketahui setelah tim penyelamat TNI melakukan sterilisasi pasca penyerbuan di dalam pesawat. Jenazah sang pilot, Kapten Herman Rante, dibopong keluar pesawat. Namun ternyata salah satu televisi asing BBC mengabadikan proses evakuasi jenazah itu. Hanya saja mereka salah mengenali identitas jenazah. Pilot itu 3 strip di pundaknya, disorot dari TV. Diberitakan seorang kapten komandan penyergap mati luka tembak. Di dunia menyebar berita itu. Demikian kata Suroso bercerita. Tak makan waktu lama, berita itu sampai ke telinga Menteri Pertahanan Republik Indonesia kala itu, Jenderal Andi Muhammad Yusuf Amir. Menhan pun mencari tahu kebenaran berita. Namun karena memang saat itu situasi belum normal, jadi Jenderal M. Yusuf pun tak bisa mendapatkan kabar sebenarnya bahwa yang tewas itu bukan Kapten Untung Suroso, tetapi Kapten Herman Rante. Dan Jenderal M. Yusuf langsung saja memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan proses pemakaman dan menyampaikan kabar duka itu kepada keluarga Kapten Untung Suroso di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Dan benar saja, besok paginya kediaman Kapten Untung Suroso ramai didatangi keluarga besar Kopassus, lengkap dengan membawa karangan bunga duka cita. Kabar duka pun disampaikan ke istri Kapten Untung Suroso, dan istri Kapten Untung Suroso pun sangat terkejut. Apalagi disampaikan bahwa suaminya gugur dalam tugas di Bangkok. Sepengetahuan istri Kapten Suroso, suaminya itu kemarin pagi pamit pergi ke Bogor untuk sekolah intelijen. Saat itu belum juga ada informasi bahwa sebenarnya Kapten Untung Suroso sehat walafiat. Saking tidak ada yang tahu, TNI mempersiapkan penyambutan jenazah di Bandara Halim Perdana Kusuma. Bahkan saat pesawat mendarat dan tim Kopassus yang dikerahkan ke Thailand turun dari pesawat, semua yang menunggu masih yakin Kapten Suroso gugur. Apalagi setelah sosok Kapten Suroso tak muncul-muncul dalam rombongan Kopassus yang turun dari pesawat. Tandu jenazah pun dipersiapkan dan tim penjemput jenazah mulai mendekati pesawat. Namun sejurus kemudian, orang-orang yang dikabarkan telah gugur dan jenazah akan dijemput ternyata muncul di pintu pesawat. Kapten Suroso dengan gagah berjalan keluar pesawat, semua yang menanti pun terkesima membisu. Jadi, Kapten Suroso tak segera turun dari pesawat karena harus memeriksa barang-barang anak buahnya. Dia melakukan itu karena takut ada barang anak milik anak buahnya yang tertinggal. Suroso menceritakan memang selama proses penyerbuan dan pembebasan sandera berlangsung, bandara itu dikepung wartawan dari berbagai negara karena kasus pembajakan itu benar-benar menjadi sorotan dunia. Untuk diketahui, operasi Kopassus berjuluk Operasi Woyla disebut-sebut sebagai operasi pembebasan sandera dari tangan teroris tersukses dan terkilat di dunia. Sebab dalam operasi itu, Kopassus berhasil menyelamatkan semua penumpang hanya dalam waktu 2 menit 49 detik saja. Memang ada korban jiwa dalam penyerbuan itu, yakni sang pilot pesawat, yaitu Kapten Herman Rante, tewas ditembak penyandra. Dan satu personil Kopassus bernama Ahmad Kirang gugur akibat tertembak senjata teroris di bagian perut. Untuk diketahui, pesawat itu dibajak 5 kelompok teroris dari Komando Jihad ketika dalam penerbangan dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan menuju Bandara Polonia, Medan. Saat baru lepas landas, pelaku langsung melakukan pembajakan
dengan membawa senjata mereka menguasai pesawat. Awalnya, para teroris memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawat menuju Colombo, Sri Lanka. Namun karena keterbatasan bahan bakar, akhirnya penerbangan dialihkan ke Bandara Penang di Malaysia untuk pengisian bahan bakar. Setelah itu pesawat kembali terbang ke Thailand. Total selama 4 hari pembajakan itu berlangsung. Di dalam pesawat ada 57 penumpang, semuanya selamat dan hanya 2 orang yang cedera ringan. Sementara itu 4 dari 5 teroris meregang nyawa, 3 tewas dalam penyerbuan dan 1 tewas dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Dan otak pembajakan itu, yaitu Imron bin Muhammad Zain, ditangkap hidup-hidup hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada sebuah fakta yang tak pernah terungkap dalam peristiwa sejarah dunia penyanderaan Garuda Indonesia penerbangan 206 Woyla DC-9 di Bandar Udara Don Muang, Bangkok, Thailand pada Maret tahun 1981. Apakah fakta itu? Selama ini dalam berbagai kisah dan berita, pasukan grup 1 para komando dari Komando Pasukan Sandi Cuda atau Kopasanda atau Komando Pasukan Khusus 1 Kopassus TNI disebutkan menghabiskan waktu selama 3 menit untuk membebaskan semua sandera, sekaligus menumpas para penyandera. Padahal, faktanya, operasi pembebasan sandera dari tangan teroris itu cuma berlangsung kurang dari 3 menit saja. Fakta itu diungkap langsung oleh Komandan Pasukan Tim Penyerbu, Letnan Kolonel Untung Suroso. Dalam wawancara khusus yang dikutip dari Viva Militer, Suroso mengisahkan dari mulai aba-aba penyerbuan ke dalam pesawat, hingga dia melaporkan kepada komandannya tentang keberhasilan penyerbuan, waktu dibutuhkan pasukan komando benar-benar sangat mengejutkan. Dari mulai 1, 2, serbu. Ia melihat itu sampai dilaporkan hanya 2 menit 49 detik, atau total hanya 169 detik. Menurutnya, alat ukur waktu yang dipakai dalam operasi itu bukan sembarang alat, tetapi alat pengukur waktu yang memang didatangkan langsung dari Amerika. Alat itu dipasang di pinggangnya. Letkol Suroso mengisahkan dalam operasi penyergapan yang terkenal dengan nama Operasi Woyla, dia hanya membawa 6 anak buahnya. Jadi saat melakukan penyerbuan ke dalam pesawat, total hanya dilakukan 7 prajurit Kopassus saja. Operasi Woyla disebut-sebut sebagai operasi pembebasan sandera dari tangan teroris tersukses dan terkilat di dunia. Sebab dalam operasi itu, Kopassus berhasil menyelamatkan semua penumpang. Memang ada korban jiwa dalam penyerbuan itu, yakni sang pilot pesawat, yaitu Kapten Herman Rante, tewas ditembak penyandera. Dan 1 personil Kopassus bernama Ahmad Kirang gugur akibat tertembak senjata teroris di bagian perut. Untuk diketahui, pesawat itu dibajak 5 kelompok teroris dari Komando Jihad ketika dalam penerbangan dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu, Palembang, Sumatera Selatan menuju Bandara Polonia, Medan. Saat baru lepas landas, pelaku langsung melakukan pembajakan dengan membawa senjata mereka menguasai pesawat. Awalnya, para teroris memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawat menuju Colombo, Sri Lanka. Namun karena keterbatasan bahan bakar, akhirnya penerbangan dialihkan ke Bandara Penang di Malaysia untuk pengisian bahan bakar. Setelah itu pesawat kembali terbang ke Thailand. Total selama 4 hari pembajakan itu berlangsung, di dalam pesawat ada 57 penumpang, semuanya selamat dan hanya 2 orang yang cedera. Sementara itu 4 dari 5 teroris meregang nyawa, 3 tewas dalam penyerbuan dan 1 tewas dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Dan otak pembajakan itu, yakni Imron bin Muhammad Zain, ditangkap hidup-hidup hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama ini dalam berbagai kisah dan berita, pasukan grup 1 para komando dari Komando Pasukan Sandi Cuda atau Kopasanda atau Komando Pasukan Khusus 1 Kopassus TNI disebutkan menghabiskan waktu selama 3 menit untuk membebaskan semua sandera, sekaligus menumpas para penyandera. Padahal, faktanya, operasi pembebasan sandera dari tangan teroris itu cuma berlangsung kurang dari 3 menit saja. Fakta itu diungkap langsung oleh Komandan Pasukan Tim Penyerbu, Letnan Kolonel Untung Suroso. Dalam wawancara khusus yang dikutip dari Viva Militer, Suroso mengisahkan dari mulai aba-aba penyerbuan ke dalam pesawat, hingga dia melaporkan kepada komandannya tentang keberhasilan penyerbuan, waktu dibutuhkan pasukan komando benar-benar sangat mengejutkan.